Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara analisis dan juga perhitungan standarisasi NaOH dan penetapan kadar asam cuka perdagangan, di mana dalam melakukan analisis dan perhitungan ini harus ada percobaan terlebih dahulu untuk menentukan standarisasi NaOH-nya. Nah, percobaan standarisasi larutan NaOH dan penetapan kadar asam cuka perdagangan ini menggunakan metode yang analisis kuantitatif, yang dimana analisis kuantitatif ini fokus kajiannya adalah penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Nah, analisis kuantitatif terdapat satu sampel yang terdiri dari 4 tahap pokok, yang dimana ada pengambilan dan pencuplikan sampel, lalu ada mengubah analitik menjadi suatu bentuk sediaan yang sesuai dengan pengukuran, ada juga pengukuran, lalu perhitungan dan penafsiran pengukuran. Nah, pada percobaan pembuatan larutan baku NaOH 0,1 perlu menggunakan air yang terbebas dari CO2 yang nantinya digunakan untuk melarutkan NaOH. Karena CO2 akan mempengaruhi dari hasil reaksi yang akan terjadi pada titrasi, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menetapkan kadar asam cuka atau asam asetat perdagangan, dan juga penentuan kadar asam cuka perdagangan digunakan untuk mengetahui kebenaran kadar yang tertera pada etiket asam cuka yang dijual di pasaran. Nah, penentuan kadar ini menggunakan metode asidimetri dan juga alkalimetri dengan larutan NaOH 0,1 N sebagai titrannya. Nah, karena metode ini masuk ke dalam metode titrimetri dan juga volumetri, sehingga perlu adanya standarisasi larutan NaOH yang dilakukan terlebih dahulu supaya mendapatkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N. Nah, pada proses praktikum standarisasi larutan NaOH, ada juga penentuan kadar asam cuka perdagangan menggunakan cara titrasi atau titrimetri. Karena penetapan kadar secara titrimetri atau volumetri ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan cara gravimetri. Nah, dalam percobaan ini ada pun alat dan bahan yang diperlukan, yang dimana alat-alatnya yang pertama itu ada buret 50 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 10 ml, gelas piala, lalu ada labu takar 1000 ml, corong, labu takar 100 ml, cawan porselin, statif dan klem, lalu ada pipet tetes, neraca analitik, pipet volume, mortir dan stamper, dan juga kompor listrik. Dan ada bahan-bahan yang diperlukan yang paling utama adalah asam cuka perdagangan dan juga NaOH, ada asam oksalat juga, dan aqueous. Dan yang terakhir ada indikator PP sebagai indikator asam basanya. Nah, berikut adalah cara kerja dari standarisasi NaOH-nya dan juga penetapan kadar asam cuka perdagangan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah cara penetapan kadar asam cuka perdagangannya. Bisa dilihat di dalam slide. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan pemaparan dari cara kerja yang sudah dituliskan di slide sebelumnya. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan larutan NaOH. Karena NaOH yang tersedia adalah masih berbentuk kristal, lalu pembuatan larutan ini dimulai dengan merebus air atau mendidihkan air sampai terbebas dari CO2. Pada saat mendidihkan air untuk membuang CO2 dengan plastik yang diikat menggunakan benang kasur, kemudian direndam dalam air yang menggenang. Hal tersebut ditujukan agar air lebih cepat dingin. Nah, cara kerja pada pembuatan larutan baku NaOH 0,1 N ini adalah sebanyak 4,0001 gram NaOH kristal yang dilarutkan dalam air bebas CO2 hingga volume 1000 ml dalam labu ukur. Kemudian untuk pembakuannya lebih kurang 450 mg asam oksalat yang ditimbang secara seksama yang sebelumnya telah dikeringkan. Lalu perhitungan massa asam oksalat yang ditimbang itu seperti pada slide, yang dimana normalitas asam oksalat itu adalah 0,1 N, lalu asam oksalat memiliki MR 90 dan ekuivalen 2. Menggunakan rumus V kali N kali BE, lalu dimasukkan angkanya yaitu 100 ml kali 0,1 dan dikali 45, mendapatkan hasil 450 mg.
Nah, kemudian pada 50 mg asam oksalat ini digerus jika perlu. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml untuk pengenceran dan juga dilarutkan. Tutup labu takar 100 ml dan gojok sampai larut. Setelah itu, ambil 10 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu ditetesi dengan indikator PP-nya sebagai indikator asam basa. Selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH hingga warna berubah menjadi merah muda. Pada saat titrasi berlangsung, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat akan mencapai titik ekuivalen, perlu koordinasi yang baik antara mata dan juga jari-jari tangan kiri untuk segera menghentikan atau mengunci keran pada buret. Karena jika terlambat pada saat mengunci keran, akan mengurangi ketepatan pada saat pembacaan volume NaOH yang digunakan sebagai titrat. Yang kemudian dari titrasi tersebut didapatkan molaritas dan juga normalitas larutan NaOH dengan penimbangan berat cawan atau asam oksalat sebanyak 56.012,6 mg dan juga berat cawan kosong itu sebanyak atau sebesar 55.560,8 mg. Lalu berat asam oksalat 451,8 mg. Nah, untuk titrasi, volume larutan NaOH didapatkan 8,3 mili dan juga 8,4 mili. Lalu dihitung rata-ratanya dengan cara 8,3 ini ditambah 8,4 dibagi 2, mendapatkan hasil 8,35 mili dan dimasukkan ke dalam rumus V kali N titran NaOH dan juga 2 dikali V kali N titran asam oksalat. Lalu dimasukkan V-nya yaitu 8,35 mili dikali N karena belum diketahui sama dengan 2 kali 10 mili dikali 0,1. Lalu didapatkan hasilnya 0,24 N. Proses titrasi dilakukan sampai muncul perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi berwarna merah jambu. Nah, warna merah jambu adalah pengaruh dari PP. Nah, fenol thealin ini mempunyai pKa 9,4 atau perubahan warna antara pH 8,4 sampai dengan 10,4. Nah, struktur PP yang akan mengalami penataan ulang pada kisaran pH ini karena proton dipindahkan dari struktur fenol dari PP sehingga pH-nya meningkat akibat akan terjadi perubahan warna. Nah, PP sendiri bersifat asam lemah karena syarat suatu indikator adalah asam atau basa lemah yang berubah warna di antara bentuk terionisasinya dan bentuk tidak terionisasinya. Setelah terjadi perubahan warna untuk yang pertama kali, titrasi langsung dihentikan dan NaOH berkurang langsung dicatat. Untuk menentukan kadar asam cuka perdagangan, pada percobaan ini menetapkan asam cuka perdagangan untuk mengetahui apa kadar yang tertera pada etiket cuka perdagangan sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau belum. Nah, analisis dilakukan secara alkalimetri yaitu dengan cara menitrasi larutan asam asetat perdagangan dengan larutan baku NaOH. Nah, setelah itu mengetahui normalitas dari larutan NaOH, maka dilakukan langkah yang selanjutnya untuk menetapkan kadar asam cuka perdagangan dengan cara mengambil 10 mili asam cuka perdagangan dengan pipet volume. Lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diecerkan dengan air suling bebas CO2 hingga volumenya tepat 100 ml dan ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP atau indikator asam basanya. Lalu larutan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan baku NaOH dan hingga diperoleh perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah jambu. Nah, titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk perhitungannya dapat dilihat di dalam slide dan juga hasilnya didapatkan 2,448%. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.